Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Hari ini berjumpa kembali dengan Mas Bro yang berkutakan yang acak kadut nggak karuan. Bodoh amat, yang penting Mas Bro no tipu-tipu, Anda akan memberikan berita-berita yang tentunya bermanfaat ya, yang mantap-mantap untuk bermain cryptocurrency. Jadi langsung saja untuk pemula, hati-hati untuk di dalam bermain kripto, terutama hindari meme coin ya. Portonya dikit saja, 1 ataupun 2% dari porto Anda. Hati-hati, banyak penipuan Ponzi scam itu memang nyata di dalam kripto, yang mana orang-orang gedean itu sebetulnya banyak yang bermain daripada scalping ataupun swing. Kalau untuk yang investasi hold jangka panjang itu kebanyakan ada di BTC maupun di ETH. Langsung Mas Bro hari ini menepati janji mana yang request membahas tentang Fed ya. Sebetulnya Mas Bro males untuk membahas-bahas soal data-data sapi I, kebu sapi, kambing PI, macam-macam sekali, yang mana itu sebetulnya nggak begitu penting bagi pemain receh kayak kita. Itu nggak begitu penting karena kita banyak pemain receh, makanya pada lari ke meme coin dengan modal kecil mengharapkan untung besar, makanya banyak orang terjerumus di situ. Sebetulnya seperti data CPI ya, masalah speaknya Fed, Mbah Jerome Powell, itu sebetulnya untuk orang-orang yang gedean trading, yang orang trading dengan modal MM-an. Memang di dalam cryptocurrency itu sebetulnya yang pemenangnya itu modal besar bro. Kita jangan menghayal RP1 Binance dengan modal kecil. Kalau mereka punya modal besar itu yang katakan nggak usah puluhan M ya, bahkan yang ratusan M pun orang banyak yang punya. Sebetulnya banyak orang kaya di dunia ini ya, lain dengan kita ya. Jadi yang modal 4M, nggak usah 4M, 2M aja kemarin ketika BTC naik sampai 20 juta kan dapat 5 BTC ya, seminggu udah naik berapa kemarin itu 80 juta. Itu udah kenyang. Memang bagi orang-orang yang modal besar itu pemenang. Makanya kita ya pelanton ya, kita mengikuti walaupun dapat sekenyeh, sedikit seliter asin atau apa, kayak yang modal sejuta 2 juta naik 4% 5% lumayan, mending dibelikan ke BTC situ aja, yang pasti positif akan naik. Hari ini saya akan membahas Fed, yang mana sebetulnya minggu kemarin kalau nggak salah ya, saya nggak ingat lagi, saya bahas mengenai Fed ini. Bahkan BTC ini sebetulnya mulai arahnya itu sudah nggak mengikuti dari berita-berita Fed lagi. Jadi kemarin saya membaca artikel para pakar yang sangat handal itu, bahwa BTC itu sebetulnya sudah makin dikit-dikit terlepas daripada berita-berita Fed, data CPI ataupun macam-macam yang orang gedean itu ya. Jadi memang setelah dilihat setahun terakhir ini, ketika ada speaknya Mbah Jerome Powell, paling-paling hanya turun sesaat, kemudian harga akan kembali lagi. Jadi sudah mulai lepas daripada urusan Fed itu. Berita-berita sana sini dedek mengek sudah mulai lepas daripada itu semua. Itu menurut pakar. Jadi sebetulnya di dalam kripto itu sebetulnya simple. Kita itu nggak usah mengikuti berita sana dan berita sini. Kita ngikuti dedek mengek blek utakan yang sondol kenyat kacau bikin pusing. Sudah uang receh, masuknya meme coin, dengerin berita-berita fatpit, tarik-tarik garis segala macem, itu belum tentu pas, belum tentu benar. Apalagi yang kita kenal, kita tahu bahwa di US itu semua data pun bisa dimanipulasi bro ya. Katanya ekonomi buruk, katanya ekonomi baik, semua dia yang ngolah, semua dia yang ngomong. Wong itu dia itu manusia, bukan dewa ataupun malaikat. Omongannya juga bisa mencela-mencela, belum tentu bisa dipercaya. Kadang-kadang dimanipulasi sebuah data itu betul, arahnya kemana-kemana kita nggak ngerti. Yang penting kita ambil strateginya. Yang penting dalam bermain kripto itu kita perang melawan batin sendiri.
ya mental kita, psikis kita jangan mudah dipermainkan, apalagi dibohongi, dikibuli meme coin. Ya, kita masuk mengikuti dia yang terbesar mana sih, demand ada di mana, ada di Bitcoin sama ETH, ya kita lari ke situ. Ya, kita itu berperang melawan batin kita sendiri. Mampu nggak tepiskan itu hayalan-hayalan yang orang ngibul-ngibul, nggak usah dipikirkan, nggak usah dengerin. Kita itu perang melawan batin sendiri. Bagaimana kita cuan di dalam kripto itu sebetulnya simpel saja. Kita beli di saat bear market, jual di bull market, udah selesai. Tapi asalkan BTC sama ETH. Kalau yang lain-lainnya kita 15% untuk iseng-iseng saja, barangkali terbang jadi jutawan. Itu aja udah simple titik ya. Yang namanya data Fed, data CPI, speaknya Mbah Jerome Powell, Dedek Mengek, itu mereka bagi yang bermodal besar, miliaran-miliaran yang bermain trading, arah ekonomi kemana. Ya kita pemain plankton, pemain receh, bikin pusing aja. Kita itu sekarang lagi perang, lagi tempur ya, main catur. Apa yang kita pelajari? Kesabaran kita, mental kita, psikis kita, belajar dengan sabar, ambil di bawah, nggak usah mendengarkan orang bikin FOMO, jual di bull market, asalkan BTC sama ETH. Kalau yang lain untuk scalping aja, swing, yang mana sebetulnya orang-orang besar yang miliaran pun mereka pada main scalping swing bro. Ya, yang main di altcoin itu seperti itu. Makanya ini altcoin harganya turun tajam. Yang banyak kan invest tuh di BTC sama di ETH. Jadi yang namanya data itu juga bisa dimanipulasi, arahnya kemana-kemana, kadang-kadang berkutakan kacau sondal kunyat kayak mas bro, bikin pusing aja ya. Jadi saya akan memberikan dasar-dasar di sini dengan berita tentunya yang mana sebetulnya memang BTC itu sedikit demi sedikit lepas dari segala macam intrik di belakang yang mempengaruhi. Daripada BTC ada stock market, ada saham, ada segala macam. Bahwa sekelas Apple dan Goldman Sachs saja rencana besar trading saham yang hampir terwujud aja dibatalkan bro. Ya karena ngerti yang mana sebetulnya arahnya semua perusahaan, perbankan, dan segala macam pelaku pasar, pengusaha-pengusaha besar pada bangkrut, nggak di perbankan, nggak di properti, semua akan arahnya akan lari ke kripto. Bahkan sekelas daripada Apple dan Goldman Sachs akan membuat aplikasi trading seperti Robinhood saja sekarang dibatalkan ataupun ditunda lah, pasnya ditunda. Dia berpikir lagi, mungkin larinya nanti akan ke kripto. Makanya kripto kemungkinan nanti akan terbang. Jadi nggak usah bingung ya. Kita itu main strategi saja, main pinter-pinternya kita dalam berperang di dalam dunia kripto. Ketika pasar saham melonjak pada tahun 2020 dengan aplikasi trading seperti Robinhood mendapatkan popularitas, Apple dan Goldman Sachs sedang dalam tahap pengembangan fitur investasi yang memungkinkan konsumen membeli dan menjual saham. Namun rencana ambisius itu akhirnya ditunda bro ya. Jadi bagaimana urusannya itu, larinya condongnya sudah dibaca. Kalau menurut mas bro nggak usah perlu data-data CPI CPU ya. Jadi menurut Cointelegraph aja, Apple dalam kemitraannya dengan Goldman Sachs berencana untuk memperluas portofolio produk keuangannya setelah sukses dengan peluncuran kartu kredit pada tahun 2019 dan fitur Buy Now Pay Later. Keduanya berencana untuk memasuki ranah trading saham pun digagalkan, dibatalkan. Sekarang akan larinya ke kripto. Itu aja udah titik ya. Jadi yang mana namun dengan kondisi pasar yang berubah dan ketidakpastian ekonomi, tim Apple khawatir akan dampak negatif pada pengguna jika mereka mengalami kerugian di pasar saham dengan bantuan produk Apple. Ya jelas, makanya kita nggak perlulah yang mana mending kita langsung saja ke BTC yang jelas akan jadi terbang, nggak ke PC ya. Harga Bitcoin berpotensi 460 juta. Ini dampak keputusan suku bunga The Fed ya. Jadi dengan Fed yang masih hawkish, keputusan Fed untuk mempertahankan suku bunga telah menciptakan gelombang di pasar kripto. Saat ini Bitcoin diperdagangkan di sekitar 27,033 US dollar yang mana setara dengan 415 juta ya.
dengan banyak spekulasi tentang arah gerakannya, kemana larinya. Ya, kita menurut koin Telegraph, Federal Reserve AS memutuskan untuk mempertahankan kisaran target dana Fed di 5,25 min 5,2%, meskipun ada potensi kenaikan 25 basis poin tahun ini. Panduan mereka menargetkan inflasi kembali ke 2%. Jadi sebetulnya ekonomi bobrok ataupun hancur US bisa ditutup-tutupi katanya bagus. Ketika bagus dibilang jeblok-jeblok juga bisa semua penuh dengan manipulasi. Kita pemain receh, pemain kecil, nggak usah ngurusin gituan. Yang penting kita di saat bear market kita masuk BTC, jual ketika bull market udah selesai, cuan di situ. Ya, kita mengikuti arah angin aja ya. Yang mana sebetulnya kondisi BTC kayak gini aja naik turun itu untuk bisa dimainkan trading dengan yang modalnya MM-an ya enak sekali, untung gede. Makanya masuk BTC itu lebih yahut, apalagi yang main lepret ya. Kemarin naik 20 juta nggak pakai lepret aja udah lumayan satu BTC nya, apalagi yang main lepret. Apakah nggak gila-gilaan 1M dapat 1M lagi. Meskipun ekonomi saat ini menghadapi beberapa tantangan, pada tampaknya skeptis, namun kesimpulan utama dari pengguna Federal Reserve adalah jeda dan hawkish ya, dengan kebijakan suku bunga yang mungkin bertahan pada level tinggi untuk periode yang lebih lama. Lama bodoh amat. Yang mana sebetulnya market ini kondisinya hancur dulu ya, setelah itu Fed pivot ya, suku bunga diturunkan. Harapan ke depan seperti itu, market akan terbang. Itu sebetulnya seperti itu. Mereka masih hati-hati, pelaku pasar masih wanti-wanti, semua penuh dengan spekulasi. Dalam konteks ini banyak yang berspekulasi tentang langkah berikutnya dari Bitcoin, yang mana adalah apakah Bitcoin akan melonjak sampai 30.000 US dollar atau 460 juta. Ya bisa saja ya, namanya Bitcoin sesuai yang apa kita harapkan, kadang-kadang tidak tahu-tahu tiba-tiba naik terbang. Makanya kita mending lari ke BTC daripada meme coin berapapun modalnya. Secara teknis ya, Bitcoin berada di ambang batas yang menembus level resisten di 27.500 US dollar yang dapat menghasilkan lonjakan yang menuju 28.200 US dollar ya. Setelah melampaui resisten 26.800 US dollar, Bitcoin telah stabil di atas standar 27.000 US dollar. Namun ada resisten di sekitar 27.500 US dollar. Jika Bitcoin berhasil menembus resisten ini, ada potensi untuk melonjak ke 29.500 US dollar atau bahkan sampai 30.000 US dollar ya. Baru-baru ini bank raksasa Jepang Nomura memperkenalkan dana Bitcoinnya sendiri untuk mendorong adopsi Bitcoin lebih lanjut. Mantap kan? Yang mana kemarin saya sudah jelaskan dalam video malam ya, baru-baru ini bank raksasa Jepang Nomura memperkenalkan dana Bitcoinnya sendiri untuk mendorong adopsi Bitcoin. Kan mantap, dengan adopsi institusi yang meningkat dan keputusan suku bunga yang stabil dari Fed ya, pasar kripto mungkin melihat pergerakan harga yang signifikan dalam waktu dekat. Keputusan Fed telah menempatkan pasar kripto dalam posisi menunggu dan melihat dengan banyak faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin. Hanya waktu yang akan menentukan apa aset kripto utama ini akan melihat kenaikan atau penurunan lebih lanjut. Bodoh amat, turun kita serok, naik kita sikat, selesai. Begitu saja, simple ya. Mungkin cukup untuk pagi ini untuk menambah semangat Anda, untuk memberikan semangat ya mental kita ya, supaya kita gak goyah ya di dalam BTC yang saham pada ambruk, perbankan pada ambruk, margiah melorot ya. Mending kita ke BTC ya, jangan mudah dibohongi dengan meme coin ya. Saya rasa cukup ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti gak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.